Shalom, nama saya Ipa. Saya mau bersaksi tentang hidup saya semasa Tuhan mendekati saya dan menerima saya. Saya menerima Tuhan pada umur 9 tahun. Di situ saya tadinya takut, tapi Tuhan terus kejar saya sehingga saya percaya. Saya ketemu Tuhan Yesus waktu saya berenang di kali. Saya tenggelam. Saya tuh orangnya paling takut banget kalau ada orang doa, saya pasti lari ngacir. Pasti kakak-kakak juga ingat. Pokoknya setiap ada doa, aku duluan yang paling lari. Soalnya aku penakut. Tapi tiba-tiba waktu aku tenggelam, aku masih kecil berenang di empang situ, aku tenggelam. Tiba-tiba Tuhan Yesus angkat aku dari air. Di situ aku percaya Tuhan Yesus itu ada. Makanya sampai sekarang saya juga belajarin anak saya AA supaya Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur banget bisa kenal Tuhan Yesus. Juga saya bersyukur ada yayasan di Ciketing Udik sehingga saya bisa les terus. Di situ juga kakak-kakak bisa bawain firman, tambah lagi cerita tentang firman. Saya senang setiap saat diajarkan dengar firman Tuhan. Sampai saya dewasa, sekarang saya umur 28 tahun. Saya punya anak 2, 1 cowok dan 1 perempuan. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus banyak sekali menolong hidup saya. Sampai saya mempunyai baby. Pada waktu itu saya masih kecil dan saya masih punya bapak. Saya berdoa sama Tuhan, saya mau bantu keluarga saya, tapi saya bingung. Pada waktu itu saya masih kecil usianya, umur 14 tahun, saya pengen banget kerja, pengen bantu orang tua, tapi saya bingung, saya harus kerja apa. Saya berdoa dan minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doaku dan Tuhan mengirim aku juga memberikan pekerjaan buat aku, yaitu pergi ke luar negeri, ke Dubai. Saya nggak percaya sebelumnya saya bisa ke sana, tapi dengan izin Tuhan kaki saya berani melangkah ke sana. Sampai 3 tahun lamanya saya kerja di sana, saya urus 6 anak. Saya semua kerjakan dengan baik. Sampai saya pulang dan sukses, saya bisa menyekolahkan adik saya dan menikahkan kakak saya. Saya bersyukur Tuhan itu maha mendengar dan Tuhan baik sama saya. Sepulang dari Dubai, saya juga masih pengen bekerja lagi, tapi Tuhan bilang sudah cukup. Tuhan bilang kamu akan mempunyai pasangan hidup. Aku kaget. Masa Tuhan, aku umur 16 aku menikah. Aku nggak percaya. Tapi Tuhan bilang kamu akan punya pasangan hidup, kamu harus jalani. Ya udah, aku terima aja. Udah itu aku menikah. Aku punya anak, terus aku juga bersyukur Tuhan kirim suami yang baik dan mau menerima aku apa adanya. Aku juga bersaksi, ingin sekali membantu suami saya, tapi saya juga bingung, aku harus meninggalkan anak aku juga. Tuhan yakinin aku supaya aku tuh kuat, aku pasti bisa kemanapun aku mau. Tuhan pasti beri yang terindah. Aku berdoa sama Tuhan, aku pengen bantu AA Tuhan, tapi aku nggak tahu caranya bagaimana. Tuhan ngomong, kamu mau pergi kemana Ipa? Aku pengen bantu Tuhan, aku pengen ke Singapura. Tuhan coba mengirim sponsor buat aku, tapi aku nggak masuk ke Singapura karena tubuhku kecil. Tapi aku bilang sama sponsor, tidak ada yang mustahil. Aku percaya aku pasti bisa. Bener. Semua aku udah jelajahi PT, ada 3 PT tidak menerima aku karena aku kecil. Tapi aku bilang tiada mustahil buat Tuhan, aku pasti bisa. Tiba-tiba
ada surat yang jatuh ke tangan aku dikasih petunjuk, aku harus menuju PT ini dan Tuhan berkati. Di situ aku bisa pergi ke Singapura. Dan aku bersyukur banget, aku masuk dan buktinya aku bisa pergi. Aku bekerja 2 tahun di Singapura dan aku balik ke Singapura. Aku kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan aku juga bersyukur sama Tuhan, apa yang aku mau Tuhan selalu dengar. Aku juga berdoa lagi, Tuhan sebenarnya aku pengen bantu terus AA supaya AA tidak jadi pemulung di Bantar Gebang. Tapi kata Tuhan, nanti kamu akan pergi juga nanti. Kamu harus aku akan memberikan kamu pekerjaan, yaitu apa Tuhan? Apa Tuhan? Pekerjaan apa? Aku bertanya terus. Tiba-tiba suami aku ngomong, udahlah kamu jangan pergi lagi. Kamu hamil lagi aja, kata aku. AA nggak gampang, orang hamil itu kan butuh proses, A. Pokoknya aku harus punya anak lagi. Aku doa sungguh-sungguh sama Tuhan, aku minta, Tuhan berkati aku Tuhan. Aku pengen punya anak lagi Tuhan. Kalau memang aku nggak diizinin buat kerja ke luar negeri lagi, Papa berikan aku pekerjaan, yaitu dengan punya baby lagi. Puji Tuhan, bulan kemudian aku hamil. Dan aku juga minta anakku itu laki-laki. Tuhan kabulin, yaitu anak aku laki-laki. Sekarang yaitu Joel. Di situ Joel diberkati banget. Sebelum Joel lahir juga, Tuhan tuh udah mengirim Roh Kudus lalu menjaga aku. Pas aku lahir, Tuhan udah sediakan semua buat Joel. Suatu saat Joel mau lahir, aku kesulitan keuangan, tapi aku bawa dalam doa. Bawa dalam doa terus, minta Tuhan supaya siapkan persalinanku buat Joel supaya ada berkat. Puji Tuhan, besok hari AA mulung ke Bulog, AA dapat berkat. Sebelum nemu berkat, AA jumpa Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kamu harus percaya bahwa besok akan ada hari pengangkatan. Pagi hari AA bangun, AA bertanya, AA ketemu Tuhan Yesus, AA ketemu orang, tapi dia mukanya bercahaya, itu siapa katanya. Aku bingung, pagi-pagi AA ngomong kayak gitu. Emang AA ketemunya gimana tuh? Persis di foto kamu, aku punya Tuhan Yesus fotonya kan. Foto Tuhan Yesus bercahaya. Wah itu Jesus AA. AA tuh bersyukur, manusia paling beruntung ketemu Tuhan langsung. Masa sih duduk setan katanya. Bukan, kata aku bilang. Itu Tuhan Yesus AA. Masa sih? Iya. Ya udah. Berdoa aja ya. Ingat akan ada hari pengangkatan. Terangin dong apa hari pengangkatan. Aduh aku juga belum tahu, Dulu aku pernah sih dibawain film sama KBRI. Hari pengangkatan itu setahu aku orangnya pada hilang, tinggal bajunya aja. Tapi aku nggak bisa ngelarifikasi nggak bisa ngejelasinnya. Ya udahlah, nanti kita tanya ya kalau ada miss yang datang. Ya udah, pagi hari kerja. Juga nggak saya bekalin karena Ipa nggak punya uang buat bekalinnya, tapi Ipa bawa dalam doa, Tuhan berkati AA yang pergi kerja, biarlah AA semangat, beri kekuatan, biarpun AA tidak bawa bekal, Tuhan kau kuatkan dengan makanan rohmu Tuhan, kuatkan AA, berkati AA. Besok sorenya, makan siang AA pulang, AA beri aku uang, aku kaget, ini uang apa AA? Ini AA nemu emas, katanya. Emas apa, cincin emas. Ya kamu simpen ya, mungkin ini ketemu Tuhan Yesus kali ya, katanya. Kata kamu Tuhan Yesus? Iya Tuhan Yesus. Serius ini uang? Iya, katanya. Ini muklis nemu cincin emas. Bukan kasbon kan, enggak, sumpah, katanya. Yakin? Iya. Ya udah Pak, percaya. Semuanya dapat berapa? Dapat 4 juta. Wah, luar biasa. Di situ aku nangis, aku sujud sama Tuhan. Aku bersyukur. Tuhan selalu dengar doa-doa aku. Meskipun aku dijauhi keluarga, aku dikucilkan, aku tidak merasa sendiri. Aku senang
Tuhan Yesus selalu ada di hati aku dan selalu menjawab aku. Dan aku juga senang Tuhan kirimin suami yang sayang sama aku. Sampai Joel lahir, semua Tuhan siapkan, dari biaya lahiran sampai baju-bajunya Joel. Semua berdatangan berkat buat Joel. Saya bersyukur banget. Walaupun nanti saya sakit, dijauhi keluarga, saya selalu mendoakan keluarga saya supaya Tuhan jamah keluarga saya dan mau percaya Tuhan. Sampai-sampai kakak saya juga tadinya melawan, kakak saya nomor 2. Sekarang dia udah dipanggil Tuhan, tapi puji Tuhan, sebelum meninggal kakak saya udah terima Tuhan Yesus. Namanya Kak Daniel. Sebelum meninggal dia pengen dibaptis sama saya, cuma saya nggak ngerti. Saya aja waktu kecil dibaptis, saya nggak ngerti, masih kecil lari-lari. Aku dikejar-kejar sama Kak Joyce, aku nggak ngerti waktu itu. Makanya Kak Daniel pengen minta dibaptis. Aku bilang kakak sembuh dulu, nanti baru dibaptis. Tiba-tiba Tuhan udah panggil Kak Daniel. Puji Tuhan, Kak Daniel udah sama Tuhan Yesus. Saya senang. Bapak saya juga dulu waktu belum meninggal dia udah terima Isa Al-Masih, udah terima Tuhan Yesus. Kak Daniel juga. Sekarang saya lagi berusaha mendoakan ibu saya, kakak saya, supaya dia percaya Tuhan. Sekian dari saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah segalanya buat saya. Lebih nyesel kalau Tuhan Yesus tinggalin aku, lebih baik aku mati mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.